Saudara, kita ada di tengah-tengah bangsa atau keadaan yang saya tidak tahu ya. Saya lahir tahun 86, saya tidak mengalami masa sulit tahun 60 gitu ya, saya tidak ngalamin. Tapi sepanjang perjalanan hidup saya hari ini, sampai sekarang saya merasa ini adalah masa yang sangat sulit ya. Kita semua berada di tengah-tengah keadaan bangsa yang boleh bilang saya rasa tidak ada di antara kita yang normal itu akan bersyukur ya. Meskipun firman Tuhan mengatakan mengucap syukur senantiasa, tetapi kalau kita jujur dengan hati kita, hati nurani kita yang paling dalam, kita sulit untuk bersyukur di tengah keadaan kayak gini. Sulit sekali di tengah masa di mana sepertinya keadaan kacau balau ya. Ya kita berharap pemerintah punya goodwill. Tapi kita percaya bahwa goodwill kita mengalami yang namanya resesi kecil. Saya tidak bernubuat saudara-saudara ya, semoga tidak, tetapi setidaknya kita mengalami yang namanya resesi kecil di hidup kita, iya enggak? Krisis di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua sekarang sedang berada dalam masa-masa yang kita harus jujur di hadapan Tuhan. Even though tadi saya bertanya gimana kabarnya luar biasa. Saya tahu Anda ngomong luar biasa itu satu bentuk formalitas. Kadang-kadang tuh ya puji Tuhan kalau luar biasa beneran, saya sih senang-senang saja saudara ya. Tapi kadang-kadang itu bentuk sopan santun kita, iya enggak? Karena kita udah kebiasaan, gimana kabarnya? Baik gitu kan. Kalau di gereja gimana kabarnya? Luar biasa kan gitu kan ya. Saya tahu karena itu kita bermaksud polite ya. Tetapi apakah betul hidup kita luar biasa? Apakah betul hidup kita sekarang lagi mengalami masa-masa yang excitement-nya tuh lagi tinggi-tingginya? I don't think so. Kalau saya mencoba jujur di hadapan saudara, hari ini saudara-saudara, makanya hari ini saudara-saudara ketika saya dikasih tema ini ya, God is the center of the family. Saya tuh waktu di WA sama Bro Raymond ini, saya tuh sebenarnya bertanya juga, temanya kok family ya? Apa hubungannya ya? Tapi kemudian saya mencoba relate ya dengan ayat yang dikasih. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara mengatakan beribadah kepada Tuhan ini menjadi sesuatu yang kemudian relate dengan hidup saudara hari ini? Untuk apa saudara beribadah kepada Tuhan? Halo? Untuk apa saudara beribadah kepada Tuhan? Coba tanya kiri kanan, untuk apa beribadah pada Tuhan? Untuk apa? Untuk apa beribadah pada Tuhan? Supaya karena harus punya agama? I don't think so ya. Kenapa kita beribadah pada Tuhan? Kita mengamininya, ya enggak? Tapi coba kita dalami lagi, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku? Why? Kalau misalnya kita excluding Tuhan, bisa enggak? Bisa enggak? Coba mikir dulu baru jawab saya. Sebenarnya kalau Anda tidak perlu beribadah ke gereja, beribadah kepada Tuhan, bisa enggak? Ya bisa tuh. Kenapa mesti beribadah kepada Tuhan? Wah ini nanti dalam hati Anda udah ada yang WA nih. Pak Raymond jangan undang pendeta ateis ini lagi. Enggak, saya suka men-challenge cara berpikir kita supaya apa? Supaya kita itu bukan cuman asal percaya, bukan cuman asal beriman, tapi kita mengerti kenapa kita beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kata-kata ini kita take it for granted. Kita ambil kata-kata ini karena ini keyakinan iman kita. Yes, it is. Itu baik nggak? Baik. Tetapi kadang-kadang keyakinan iman itu lewat begitu saja. Tanpa kita maknai dengan baik-baik, dengan sungguh. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Kenapa Anda tidak perlu, gini, logikanya begini. Shalom. Shalom. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang. Kita akan memulai ibadah kita PDL Sedai di siang ini. Mari persiapan hati kita, pikiran kita, dan kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih di siang ini kami mengucap syukur
seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan dan memberkati kami, setiap kami yang hadir. Tuntun kami Tuhan, biarlah ibadah ini mulai dari awal. Pemain musik, WL Singer, Kolektan, dan juga hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau berkati supaya apa yang ditabur, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya, dan itu bermanfaat untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang teman-teman kami yang belum sempat hadir maupun yang sudah hadir, Tuhan, Engkau apapun yang menjadi penghalang mereka Tuhan, yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya lambaikan tangan. Haleluya. Selamat siang. Haleluya. Kita akan angkat pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Saya mengundang rekan-rekan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Bisa dipersilakan duduk kembali. Memberkati. Kita masih memuji Tuhan lagi. Kita akan untuk masuk juga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Kita tahu bahwa hidup ini hanya uap dan sebentar aja. Untuk itulah firman Tuhan berkata di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Terima kasih. Kita akan mendengar firman Tuhan yang sampaikan hamba-Nya Bapak Pendeta Andre Tunggal pada hamba-Nya. Baik saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa ya. Kami rindu Tuhan biar siang hari ini kami bukan hanya sekadar rutin hadir di PD ini, tapi lebih dari itu jiwa kami berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan dan jumpailah kami di dalam keadaan kami sebagaimana adanya. Kami percaya Engkau merencanakan pekerjaan yang indah dalam hidup kami semua hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Shalom saudara. Gimana kabarnya? Oh, ada yang luar biasa, ada yang sehat. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, ini kali pertama saya ada di sini, jadi salam kenal untuk saudara-saudara semua ya. Senang bisa datang ke tempat ini ya. Ini pertama kali saya waktu datang ke sini, saya bawa sebenarnya mama mertua sama istri sama anak. Karena kebetulan kami memang mau pelayanan lagi ke Bandung setelah ini. Mama saya semangat karena dia biasa pakai tepung Bogasari katanya ya. Jadi dia bilang mau tahu pabriknya kayak gimana katanya begitu. Ada yang kayaknya bikin tepungnya jadi hancurin tepungnya jadi ini, saya mau tahu mana yang hancurin ini tepungnya, ada? Enggak, maksudnya dari gandum kan, terus diayak sama tangan mungkin ya. Oh enggak, sama mesin ya. Saya mau kenalin maksudnya. Ya, salam kenal ya saudara, nama saya Andre ya, Andre Tunggal, dan mungkin kalau saudara perhatikan di depan buat yang belum tahu, Anda bisa lihat di situ ada logo YouTube ya. Jadi saya memang adalah seorang konten kreator, saya lebih dikenal sebagai seorang yang melayani di social media ya. Jadi saya banyak membuat konten-konten yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan pinggir jurang saudara-saudara. Karena saya adalah seorang, saudara mungkin tidak bisa menebak ya, saya ini besarnya di Ambon. Jadi saya ini lebih menyebut diri saya orang Ambon. Dan saya waktu dulu di gereja saya pernah dikatain bahwa saya nanti akan jadi ateis begitu. Ya, dan memang terbukti ibu pendeta yang ngatain saya jadi ateis, saya beneran jadi ateis. Karena saya merasa bahwa saya muak dengan beragama yang tidak rasional begitu.
Tapi kemudian dalam perjalanan puji Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan di dalam rasionalitas yang saya hidupi begitu. Dan akhirnya saya menemukan banyak jawaban-jawaban yang rasional yang membuat iman itu bukan hanya sekadar sugesti untuk percaya. Tapi iman itu adalah jalan yang paling baik yang bisa kita hidupi. Dibanding hanya sekadar sebuah sugesti bahwa beriman itu lebih baik daripada tidak beriman, begitu ya. Jadi saya menemukan perjalanan dengan iman yang saya bagikan di di channel YouTube saya yang biasanya tidak bisa dibahas di gereja. Kalau di gereja bahas alien masa iya? Ya kan? Saya bahas alien, ya. Kalau di gereja bahas apakah Yesus itu bukan Tuhan karena Anda bisa lihat di sebelah kiri itu ya. Jadi sebagian orang dari kelompok saudara di seberang itu mengatakan bahwa Yesus itu dizolimi oleh orang Kristen. Loh kok bisa? Karena Yesus disalib. Kalau menurut iman mereka kan Yesus tidak disalib. Saudara tahu nggak itu? Halo? Menurut iman mereka, Nabi Isa itu tidak disalib. Tetapi ada yang diserupakan lalu disalibkan. Jadi yang disalibkan tuh ada orang lain di cosplay jadi Yesus. Ya, sedangkan Nabi Isanya diselamatkan. Bagi mereka itu lebih menghormati Nabi. Kalau kita orang Kristen melecehkan Nabi Isa karena Yesus itu disalibkan, mati, begitu. Halo, Anda paham? Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama saja, enggak sama. Enggak usah disama-samain, ya. Semua agama itu pada dasarnya mengajarkan kebenaran-kebenaran yang berbeda-beda. Kita be fair about it. Lalu Anda mengatakan, Pak Pendeta kalau enggak sama nanti kita berantem. Ya, yang salah adalah sikap berantemnya. Yesus mengatakan bahwa terhadap musuh bahkan kita harus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kekristenan have no issue about it. Kita dengan clear mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Tidak sama ya tidak sama. Tetapi kita punya sikap di mana kita tetap menyatakan kasih dan kebenaran. Amin. So that's the point ya. Jadi kalau saudara mau kepo-kepo, boleh saudara-saudara silakan kepoin. Nanti malam saya akan keluarkan part 2 dengan Denny Sumargo. Ya, pembicaraan saya dengan Densu. Ya, semoga jadi berkat saudara-saudara ya. Dan kalau misalnya saudara browsing channel saya, jaga jantungnya, jangan nanti jantungnya copot saudara. Karena saya banyak bahas hal-hal yang seringkali tidak dibahas itu, atau hal-hal yang kontroversial. Tapi saya percaya disitulah saya menjangkau generasi hari ini ya. Jadi banyak orang hari ini puji Tuhan dipercayakan jadi subscriber dan hampir 500 juta orang mengikuti channel saya begitu. Ya, saya berharap bahwa kekristenan itu bukan hanya sekadar jadi sebuah label agama. Tapi kekristenan itu jadi jawaban di tengah hidup yang makin kacau balau ini, saudara-saudara. Ya. Mari kita sama-sama baca Yosua pasal 24 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya izin saudara-saudara ya untuk melakukan yang namanya sebuah social experiment ya. Saudara, saya minta saudara nanti salaman ke samping kiri dan kanan. Kalau Anda duduk sendiri depan dan belakang, jangan salaman dulu ya. Siap-siap ya saudara ya. Waktu saudara salaman, ya. Ayo ambil gestur salaman. Jangan salaman dulu tapi ambil gestur salaman. Yang depan sama belakang boleh ya. Ambil gestur salaman ya. Oke. Waktu saudara salaman bilang selamat ya 18.000 ya, bilang. Ya. Yang disalami salamin balik ya. Selamat ya udah 16.250 juga ya, bilang. Oke. Aku ya. Ngerti nggak? Saudara ngerti nggak? Tahu apa tuh? Pertamax dan dolar ya. Saya mau tanya, harga tepung Bogasari naik nggak? Oh belum, naik nggak? Naik. Oh teman-teman finance sudah bilang nih ya. Produksi pasti belum tahu nih. Saudara-saudara, kita ada di tengah-tengah bangsa atau keadaan yang saya tidak tahu ya. Saya lahir tahun 86. Saya tidak mengalami masa sulit tahun 60 gitu ya. Saya tidak ngalamin. Tapi sepanjang perjalanan hidup saya hari ini, sampai sekarang saya merasa ini adalah masa yang sangat sulit ya. Kita semua berada di tengah-tengah keadaan bangsa yang boleh bilang saya rasa tidak ada di antara kita yang normal itu akan bersyukur ya. Meskipun firman Tuhan mengatakan mengucap syukur
tiasa, tetapi kalau kita jujur dengan hati kita, hati nurani kita yang paling dalam, kita sulit untuk bersyukur di tengah keadaan kayak gini. Sulit sekali di tengah-tengah masa di mana sepertinya keadaan kacau balau ya. Ya kita berharap pemerintah punya goodwill. Tapi kita percaya bahwa goodwill aja tidak cukup. Butuh tata kelola yang baik, iya nggak sih saudara-saudara? Nah, saudara di perusahaan, di korporasi, saudara mengerti arti kata ya, tata kelola itu, betul nggak? Ada SOP, ada aturan, dan saudara hidup di dalam aturan yang benar-benar dihidupi. Tetapi kita melihat hari ini saudara-saudara bahwa bangsa negara kita, keadaan kita hari ini, kita mengalami yang namanya kesulitan. Bahkan katanya orang-orang di daerah katanya nggak pegang dolar katanya. Tapi saya pelayanan dari satu minggu ke minggu yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain. Berapa waktu yang lalu saya pelayanan ke Jawa Tengah, saudara, dekat Boyolali. Ibu-ibu mengeluh harga tempenya naik. Ya, Anda tahu harga tempe naik? Bapak-bapak nggak usah tanya dah, Anda nggak pernah beli tempe ya. Ibu-ibu beli? Enggak ya. Enggak, belinya apa? GoFood ya. Kita mengalami yang namanya resesi kecil. Saya tidak bernubuat saudara-saudara ya, semoga tidak, tetapi setidaknya kita mengalami yang namanya resesi kecil di hidup kita, iya enggak? Krisis-krisis di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua sekarang sedang berada dalam masa-masa yang kita harus jujur di hadapan Tuhan. Even though tadi saya bertanya gimana kabarnya luar biasa. Saya tahu Anda ngomong luar biasa itu satu bentuk formalitas. Kadang-kadang tuh, ya puji Tuhan kalau luar biasa beneran, saya sih senang-senang saja saudara ya. Tapi kadang-kadang itu bentuk sopan santun kita, iya enggak? Karena kita udah kebiasaan, gimana kabarnya? Baik gitu kan. Kalau di gereja gimana kabarnya? Luar biasa kan gitu kan ya. Saya tahu karena itu kita bermaksud polite ya. Tetapi apakah betul hidup kita luar biasa? Apakah betul hidup kita sekarang lagi mengalami masa-masa yang excitement-nya tuh lagi tinggi-tingginya? I don't think so. Kalau saya mencoba jujur di hadapan saudara, hari ini saudara-saudara kita berhadapan dengan pergumulan. Kalau anak Gen Z zaman now bilang apa? In this economy gitu ya, sambil bibirnya monyong gitu ya. In this economy gitu ya. Kita harus berhemat, betul enggak? Makanya hari ini saudara-saudara ketika saya dikasih tema ini ya, God is the center of the family. Saya tuh waktu di WA sama Bro Raymond ini, saya tuh sebenarnya bertanya juga, temanya kok family ya? Apa hubungannya ya? Tapi kemudian saya mencoba relate ya dengan ayat yang dikasih. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin? Amin? Pertanyaan saya adalah, apakah saudara mengatakan beribadah kepada Tuhan ini menjadi sesuatu yang kemudian relate dengan hidup saudara hari ini? Untuk apa saudara beribadah kepada Tuhan? Halo? Untuk apa saudara beribadah kepada Tuhan? Coba tanya kiri kanan, untuk apa beribadah pada Tuhan? Untuk apa? Untuk apa beribadah pada Tuhan? Supaya karena harus punya agama? I don't think so ya. Kenapa kita beribadah pada Tuhan? Kita mengamininya, ya enggak? Tapi coba kita dalami lagi, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku? Why? Kalau misalnya kita excluding Tuhan, bisa enggak? Bisa enggak? Coba mikir dulu baru jawab saya. Sebenarnya kalau Anda tidak perlu beribadah ke gereja, beribadah kepada Tuhan, bisa enggak? Ya bisa tuh. Kenapa mesti beribadah kepada Tuhan? Wah ini nanti dalam hati Anda udah ada yang WA nih. Pak Raymond jangan undang pendeta ateis ini lagi. Enggak, saya suka men-challenge cara berpikir kita. Supaya apa? Supaya kita itu bukan cuman asal percaya. Bukan cuman asal beriman. Tapi kita mengerti kenapa kita beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kata-kata ini kita take it for granted. Kita ambil kata-kata ini karena ini keyakinan iman kita. Yes, it is. Itu baik nggak? Baik. Tetapi kadang-kadang keyakinan iman itu lewat begitu saja. Tanpa kita maknai dengan baik-baik, dengan sungguh. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Kenapa Anda tidak perlu, gini, logikanya begini. In this economy, punya side job baik atau tidak? Halo?
Baik, oke. Saya pakai logika sederhana aja. Hari Minggu, hari di mana kita sekeluarga ke gereja, kita pakai untuk kerja side job, lebih baik atau enggak? Misalnya Anda dapat side job, Anda sebagai istri, suami istri dapat side job, lumayanlah dapat 2 juta lah per minggu, tiap hari Minggu, Anda ambil gak? Anda ambil gak? Kadang ambil, kadang enggak. Kalau lagi pelayanan enggak ya. Saudara, Anda perhatikan maksud saya. Saya mencoba untuk men-trigger kita semua untuk kemudian mulai mempertanyakan apa maksudnya ketika dikatakan kami beribadah kepada Tuhan dan kita mengamininya, tapi pada kenyataannya somehow kadang-kadang bisa jadi apa yang kita imani tidak kita hidupi. Saya bukan mau mengatakan kita jadi hamba uang, tidak, tapi kita ngomong untung gak untungnya. Lebih menguntungkan adalah kita ambil side job di hari Minggu waktu beribadah, iya gak? Dan hari ini saya pelayanan di gereja itu 12 tahun, saudara-saudara. 2 tahun saya di sinode, saya lihat itu semua. Saya lihat hari ini, saudara-saudara, kita itu beriman, beragama secara struktural. Tapi kita tidak beriman, beragama secara organik. Struktural itu apa? Ya kita yang penting datang gereja. Tapi kemudian ketika pelayanan, ketika apa, kita akhirnya kehilangan maknanya. Kenapa? Karena kita berpikir kalau jadi Kristen ya wajarnya saya ke gereja. Kalau jadi Kristen wajarnya saya pelayanan. Tapi ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang lebih pragmatis dan menguntungkan buat kita, akhirnya kita pilih yang di luar apa yang kita imani. Lucunya. Kenapa? Alasannya adalah karena kita tidak paham untuk apa kita beribadah. Tidak paham untuk apa kita beriman. Disclaimer, beribadah kepada Tuhan itu bukan berarti ibadah hari Minggu. Itu disclaimernya ya. Saya akan mengajak saudara untuk masuk deep dive lebih dalam lagi ya. Maksudnya apa? Saudara-saudara beribadah kepada Tuhan in this ekonomi menguntungkan nggak? Kalau tadi saya kasih skenario kepada saudara hari Minggu misalnya ada side job. Mungkin wajarnya adalah kita akan mengatakan lebih untung ambil side job. Kenapa? Karena susah hidup. Nah bagi Anda mungkin ketemu Anda sharing sama teman yang lain. Wah lu kurang beriman pada Tuhan. Lu beriman dong pada Tuhan. Supaya nanti apa? Supaya hidup lu diberkati. Pernah dengar itu gak? Sering kan? Akhirnya apa? Banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Oh di saat dia ngambil side job, gue mau setia kepada Tuhan. Gue mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau tanya, mau setia sampai kapan? Kadang-kadang yang berusaha setia kepada Tuhan itu akan kemudian berkata, sampai kapan ya Tuhan keadaan kayak gini? Iya enggak? Karena kita menganggap dengan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita, dia akan membuat ekonomi kita lebih baik ketimbang orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jujur kata. Bagi sebagian orang beragama seperti itu. Pragmatisnya seperti itu. Makanya saya mengajak kita untuk kemudian mencoba melihat kenapa kita beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan pada akhirnya sebagaimana firman Tuhan mengatakan, ibadah itu mengandung janji. Bukan untuk diklaim-klaim, tetapi mengandung janji untuk menginstal kebenaran di dalam pikiran kita di tengah dunia yang menyesatkan ini. Oke, saya ulang ya. Ibadah itu mengandung janji untuk menginstal kebenaran di tengah dunia yang menipu kita. Di tengah dunia yang binasa ini. Izinkan saya jelaskan kepada saudara begini. Saya ke-trigger untuk mengambil Filipi pasal 1 ayat 5 dan 6 saudara-saudara. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari. Ia itu siapa? Bapa. Bapa yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, meneruskannya, artinya apa? Mengerjakannya terus menerus sampai pada hari Kristus, sampai pada Yesus datang kembali. Perhatikan, ini surat ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Sekarang saya tanya, jemaat di Filipi ada yang kesulitan ekonomi nggak? Ada. Pasti saya yakin. Jemaat di Filipi ada yang bergumul dengan sakit penyakit nggak? Pasti ada. Jemaat di Filipi ada yang bergumul nggak dengan keluarganya?
anaknya agak bandel-bandel gimana gitu? Ada nggak? Ada. Jemaat di Filipi ada nggak yang bergumul dengan tetangganya yang rese? Ada nggak? Pasti ada aja, julid ya kan? Pasti ada. Tetapi Paulus mengatakan apa? Aku bersyukur karena aku yakin dia Bapa yang memulai pekerjaan baik. Anda perhatikan loh. Menurut kekristenan, perspektif kekristenan, ternyata ada pekerjaan baik yang dikerjakan Bapa di dalam hidup kita hari ini, meskipun kita sedang mengalami pergumulan. Saudara, kalau kita lihat perspektif dunia, pekerjaan baik atau keadaan baik itu terjadi pada waktu kapan? Waktu, kalau Anda tanya Gen Z, terjadi pada waktu kapan? Oh, terjadi pada waktu gaji kita 2 digit. Pekerjaan baik terjadi pada waktu kapan? Terjadi pada waktu hidup gue bebas masalah. Pekerjaan baik terjadi pada waktu kapan? Oh, pada waktu hidup itu nyaman, enak. Mau healing, bisa healing ya kan? Terjadi pada waktu kapan? Terjadi waktu bisa WFA atau WFA. Work from anywhere. Gak ada masalah, hidup bahagia. Itu pekerjaan baik. Kalau sekarang, aduh mesti kerja. Anda kerja dari jam berapa ke jam berapa? 8 sampai 5, priok lagi. Saya aja yang datang siang ini, saya aja udah geleng-geleng kepala. Ya ampun nih priok. Saya membayangkan Anda yang datang ke sini, wah perjuangan ninja semua ini. Iya nggak? Dunia mengatakan pekerjaan baik itu adalah kita nggak usah kerja, kita dapat duit. Passive income, atau mungkin siapa kek, ada pengacara bilang ada moyang kita dari mana kek gitu ya, dari kampung ninggalin harta 1 triliun buat kita kek gitu ya. Ya dapat income 6 juta per hari, bolehlah kita joget-joget juga misalnya. Buat yang tahu-tahu aja. Iya kan? Itu baru pekerjaan baik. Kalau dalam keadaan kayak gini, apanya yang baik? Firman Tuhan mengatakan, kamu sedang ada di dalam pekerjaan baik Bapa. Nah, baru kita mulai bertanya nih, pekerjaan baik apa maksudnya? Padahal hidup punya pergumulan, padahal hidup punya tantangan, pekerjaan baik kayak gimana? Nah, apa sih pekerjaan baiknya Bapak? Sekarang saya tanya, bapak-bapak, Anda yang adalah bapak-bapak. Ada beberapa bapak-bapak di sini. Pekerjaan baik apa yang Anda kerjakan untuk anak Anda? Sekarang saya tanya. Pekerjaan baik apa yang Bapak kerjakan untuk anak-anak Bapak? Hah? Memenuhi kebutuhan anak, termasuk beli PS5. Oh belum. Tapi kalau PS5 itu pekerjaan baik Bapak buat anak Bapak. Beli handphone baru, beli motor Aerox, Nmax. Oh belum. Tapi menurut Bapak itulah pekerjaan baik yang kalau Bapak punya uang Bapak kasih ke anak Bapak. Bukan. Apa dong Pak? Mendidik anak. Saya suka ini. Yang lain? Saya yakin naluri pertama kita seorang Bapak adalah memenuhi kebutuhannya. Saya setuju Pak. Kasih makan, kasih sekolah, betul ya? Tapi lebih daripada itu kita tahu bahwa kita bukan bicara soal cari nafkah untuk supaya dia hidup. Tapi lebih daripada itu kita sedang mendidik dia, setuju nggak? Kita bukan memenuhi keinginan dia. Beda ya, memenuhi kebutuhan dengan memenuhi keinginannya ya, beda ya. Saya ingat dulu tuh sempat ramai tuh di sosial media ada anak tendang pintu gara-gara nggak dibeli motor Aerox ya. Betul ya? Oh, ngamuk-ngamuk ke bapaknya, beli motor Aerox, kalau dia nggak beli katanya ditendang itu pintu. Saya kira kalau Anda adalah bapak yang memahami bahwa pekerjaan baik Anda adalah menyenangkan anak Anda, berarti Anda tuh ada yang nggak wajar dalam cara Anda mendidik anak. Pekerjaan baik seorang bapak kepada anak itu mendidik. Dan saudara pasti setuju dengan saya, mendidik itu artinya apa? Tidak selalu nyaman buat anak kita, betul? Kalau anak kita misalnya ngeluh ya, Pak, aduh Pak, kerjaan sekolah banyak sekali, aduh ujiannya bikin berat, bikin kena mental. Anda sebagai bapak gimana? Atau sebagai ibu dah? Gimana Pak? Sabar aja. Wah iya Bapak sabar soalnya. Nggak ada bapak bilang sama anak bapak, Pak dari mana asalnya? Maluku. Oh dari Maluku, saya sudah bisa lihat itu. Nggak ada bapak bilang begini, papa kenal itu kepala sekolah, papa punya ordal di sekolah, nanti papa suruh kepala sekolah, stop itu ujian, kamu nggak usah ujian, begitu? Kalau Anda begitu berarti Anda error di kepala. Saudara setuju sama saya? Anda akan bilang sama anak Anda bahwa maju terus,
Susah nggak? Memang susah, nggak apa-apa. Betul? Kenapa? Karena Anda ada dalam proyek pendidikan, mendidik anak Anda supaya anak Anda tuh jadi orang, betul nggak? Saya waktu kecil-kecil sama opa saya itu bilang begini, Andri kok belajar belajar sekuat tenaga, kenapa? Supaya kau jadi orang. Berarti dulu saya kecebong, saudara, belum jadi orang. Tapi setelah saya dewasa, saya mengerti perkataan akong saya itu, opa saya itu. Jadi orang maksudnya apa? Menjadi manusia dewasa. Apa indikator manusia dewasa? Badan kita besar? Bukan. Indikator dewasa itu adalah karakter, mental. Betul nggak? Kita belajar bertanggung jawab. Betul? Belajar disiplin. Anak kecil nggak tahu disiplin. Betul nggak? Anak kecil nggak tahu tanggung jawab. Anak kecil nggak tahu jujur. Anak kecil nggak tahu integritas. Kita belajar menjadi orang, artinya apa? Karakter kita dibentuk. Dan itulah proyek pekerjaan baik Tuhan untuk hidup kita. Dan Anda bisa menemukan ide ini di sepanjang Alkitab. Bahwa pekerjaan baik Tuhan dalam hidup orang-orang yang dikasihnya adalah mendidik mereka. Sehingga dari sini kita mengerti saudara-saudara bahwa itu yang tadi saya bilang. Ibadah mengandung janji. Kenapa janji? Karena dia mengubah perspektif kita. Ibadah bukan mengandung janji supaya nanti satu saat kita punya Ferrari. Bukan. Ibadah mengandung janji karena dia mengubah perspektif kita di tengah-tengah dunia yang menyesatkan. Saudara, hari-hari ini banyak orang berdoa supaya Tuhan mengubah keadaannya. Betul? Betul? Tapi sangat sedikit yang berdoa supaya dibentuk Tuhan melalui keadaannya. Sedikit sekali. Banyak yang cuma berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, dolar menguat sampai 2.500 Tuhan, rupiah itu. Mau sampai ayam tumbuh gigi itu dolar nggak jadi 2.500. Tuhan, dalam nama Yesus harga tempe turun. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang memaksakan diri kita, keinginan kita kepada Tuhan. Lucunya itu. Dan jangan salah. Banyak orang yang pergi ke gereja berdoa, rajin berdoa, tetapi dengan mentalitas itu. Sayang sekali. Makanya saya tadi bilang, saya pernah jadi orang yang menarik diri dari gereja. Kenapa? Karena saya muak. Tapi kemudian saya menyadari bahwa setelah saya berkeliling keluar, saya menemukan hidup ini ternyata kita mau cari hidup ini mesti jalan kemana lagi selain kepada pencipta kita. Pencipta kita yang paling tahu hidup ini mesti dijalani bagaimana. Kadang-kadang kita manusia menyandarkan diri kita pada kekuatan finansial kita. Menyandarkan diri kita pada kemampuan kita menganalisa pasar modal mungkin. Menyandarkan diri kita pada kemampuan kita untuk cari duit. Menyandarkan diri kita pada kekayaan, kepada kenyamanan, whatsoever you can call it, you can mention it. Kadang-kadang kita menyandarkan diri pada itu. Pada akhirnya kita menemukan bahwa bangunan itu roboh seketika. Karena apa? Yaitu saya sudah lihat terlalu banyak. Hari ini siapapun yang mengandalkan diri pada apapun yang dia bisa pegang, apapun yang dia bisa punya di luar sana, itu sedang rontok semua hari ini. Iya nggak? Ekonomi kolaps semua. Ini direkam ya. Bisa di-cut nanti di tengah-tengah. Saya mau bercanda tapi nggak jadi. Ya udahlah, nggak usah deh. Nggak ada pernah edit ya, nggak deh. Ya udah, saya nggak jadi bercandanya. Hah? Bisa? Bos Anda pun lagi repot itu. Lagi dihabisin, betul nggak? Anda mau nyandar kemana? Pada akhirnya bersandarlah kepada Tuhan. Bukan karena supaya Tuhan kasih Anda Ferrari, bukan. Karena Tuhanlah yang akan kasih tahu Anda tentang memaknai hidup ini bagaimana. Pada akhirnya saya mengerti bahwa keluargaku beribadah kepada Tuhan. Karena mau kemana lagi keluarga saya bawa. Menyandarkan diri pada kekuatan finansial, nggak bisa. Menyandarkan diri mau kemana, nggak bisa. Dunia kita sedang hancur-hancurnya. Sedang tidak pasti di luar sana, iya nggak? Saya berapa bulan yang lalu dari Singapura, pelayanan di sana. Saya ikutin berita-berita yang dari Singapura. Bahkan Singapura itu negara yang termasuk paling kuat, paling hebat.
ekonominya. Anda tahu 3 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, Lawrence Wong, dia bikin pidato kenegaraan. Bukan pidato 16, berapa? 16 tambah 1? 18, bukan. Lawrence Wong dia pidatonya begini. People, citizen of Singapore, please don't be anxious. Jangan kamu khawatir, jangan cemas. Karena apa konteksnya? AI. Jadi AI itu sudah semaju itu sampai-sampai apa? Orang-orang Singapura takut setengah mati pekerjaan mereka diambil AI. Dia desainer, ya analis, apa aja saudara-saudara. Diambil semua sama AI. Pada takut setengah mati apa? Kehilangan pekerjaan. Kita takutnya apa? Lucu ya. Maksud saya itu gini, bahkan negara yang paling maju sekalipun tidak ada sandarannya. Saudara mengerti maksud saya? Di tengah masa seperti ini, beribadah kepada Tuhan berarti dididik oleh Tuhan. Membiarkan firman-Nya itu menguasai kebenaran kita, memurnikan, mengkalibrasi, itu adalah pilihan terbaik. Kalau kita di dalam Tuhan akhirnya kita ngerti masalah itu bagi banyak orang hambatan. Tetapi kalau orang di dalam Kristus, dia sadar bahwa masalah itu pembentukan buat dia. Halo. Saya bukan mensyukuri masalah yang Anda hadapi. Kita semua tidak suka masalah. Saya juga tidak suka masalah. Tapi kalau saudara mengalami masalah dalam hidup, kalau Anda dikuasai oleh Injil Yesus Kristus, Anda bukan orang-orang yang hancur karena masalah. Justru masalah membuat Anda makin dibentuk Tuhan. Anda akan melihat masalah itu sebagai apa? Sebagai pekerjaan baik yang dikerjakan oleh Bapa dalam hidupmu. Amin. Anda lihat gak? Kekristenan itu berbeda bro. Nah gitu saya selalu bilang buat anak-anak muda. Kekristenan itu berbeda. Kekristenan itu jangan samakan kayak agama yang lain. Karena kekristenan itu apa? Berbicara tentang bagaimana kita melihat dunia ini dari perspektif kekekalannya Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi. Bahwa dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, dia sedang bekerja. Makanya kita kan ingatkan lagu Semua Baik, betul? Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, ya. Semua baik, artinya apa? Pekerjaan baik yang Tuhan sudah kerjakan, dia enggak ninggalin kita. Karena kita berpikir Tuhan tuh, kalau kita ada masalah berarti Tuhan ninggalin kita. Lo salah banget. Sama kayak Anda mungkin, saya nggak tahu Anda pernah nggak latihan sepeda sama bapak Anda. Saya waktu dilatih sepeda sama bapak saya, dibiarin jatuh saya. Dia pegang iya, tapi setelah itu dilepas, jatuh nggak jatuh. Tapi apa? Dia mengawasi saya. Dia menyertai saya. Lah kita lagi dalam masalah hari ini. Saudara, itu proses. Ingat, dunia selalu menginfuse kebenaran bahwa hasil di atas segalanya. Iya nggak? Orang selalu tanya, gue dapat berapa? Betul nggak? Kita selalu dari kecil ditanyain kan, juara kagak? Orang nggak mau tahu kita tuh prosesnya bagaimana. Yang mereka mau tahu kita juara apa enggak. Betul nggak? Itu dunia. Dan tanpa sadar kita besar dengan cara pikir dunia. Kita lupa bahwa proses itu berharga. Amin. Anda pasti banyak makan asam garam dibandingkan saya. Kalau saya makannya seblak. Oh enggak. Saya enggak suka seblak kok. Ya. Kadang kita tanpa sadar hidup seperti dunia yang selalu hasil oriented. Harusnya kita tuh menjadi orang-orang yang proses oriented. Makanya lagu yang semua baik tadi itu tuh, kalau Anda perhatikan ayatnya baik-baik ya. Kalau saudara perhatikan itu ayat, tolong diklik sekali bro. Klik aja. Oh, tuh kan. Oke. Itu kayaknya antivirus atau apa, notification ya. Jadi ayat yang tadi kita bilang itu, semua baik itu sebenarnya ada ujungnya. Ujungnya di ayat 29 saudara-saudara. Ayo kita baca saudara-saudara ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi semua baik yang kita nyanyikan itu apa ujungnya? Baik karena kita sedang dibentuk serupa Yesus. Jadi di tengah situasi yang tidak baik ini,
Bukan kapan situasinya membaik. Saya juga ingin cepat-cepat membaik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di tengah keadaan tidak baik ini, saya makin serupa Yesus? Di tengah keadaan yang tidak baik ini, apakah saya makin mendekat kepada Dia? Saya selalu suka, saudara-saudara, ide bahwa, ini saya mau selesai ya. Saya tuh selalu senang melayani persekutuan kantor. Kenapa, saudara? Karena persekutuan kantor itu sangat penting sekali. Kenapa penting sekali? Saya selalu analogikan persekutuan kantor itu sama seperti handphone. Ada nggak dari saudara yang handphonenya itu baterainya di bawah 30%? Saya mau tanya, ada nggak? Coba cek dulu handphonenya, 30%. Ada nggak baterainya di bawah 30%? Ada? Oh, di bawah 30. Oh, ini langka ini. Ada yang lain? Teman saya kalau baterainya 60 dia udah bingung cari colokan loh, saudara. Khawatir udah. Khawatir nggak, Pak? Nggak, karena ada Yesus ya. Kalau Anda baterainya 30, saya yakin insting pertama Anda adalah cari colokan, betul nggak? Karena Anda tahu bahwa handphone Anda secanggih apapun itu tidak ada artinya kalau baterainya habis. Setuju? Mau handphone mahal, mau handphone murah, tidak ada artinya kalau baterainya habis. Baterai itu apa sih? Saya selalu bilang, baterai itu kondisi hati kita. Ada energinya enggak? Dan yang menciptakan sumber baterai itu, sumber energi hidup kita itu Tuhan, ya enggak, saudara? Jadi Anda itu harus terus-terusan ngecas sama Tuhan. Coba bilang sama kiri kanan, ngecas bro. Ngecas. Nah, handphone kita mau secanggih apapun itu, ingat baik-baik, tanpa baterai nggak ada gunanya. Sama, Anda mau jabatan setinggi apapun, saya berani bilang, tanpa baterai Anda sama Tuhan itu kosong, habis Anda. Hidup itu cuma stressful, ya nggak? Kita tuh manusia yang selalu hidup pakai hati, setuju? Anda macet, apa yang capek? Tangan, kaki? Enggak, hati Anda yang capek, setuju? Iya kan? Hati Anda yang capek, betul nggak? Pulang ke rumah, anak belum mandi. Respon Anda apa kalau hati Anda capek? Ngamuk. Tapi kalau hati Anda penuh damai, pulang ke rumah, anak belum mandi. Apa respon Anda? Anda yang mandiin, betul nggak? Kalau hati Anda capek, Anda melukai hati anak. Anda melukai banyak orang. Karena respon Anda jadi buruk. Tapi kalau hati Anda bersama Tuhan kuat, terhubung, terkoneksi, ngecas, Anda akan menghadapi banyak situasi dalam hidup dengan lebih baik. Kalau hati Anda capek, saya tanya, manajer kasih tugas lebih banyak, apa yang Anda lakukan? Ngomel kan? Tapi kalau misalnya hati Anda terhubung sama Tuhan, Anda mengerti satu hal, oke, ini kesempatan lagi buat saya, betul nggak? Makanya saya selalu bilang buat teman-teman pengurus, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Saya paling suka kalau pelayanan di PD-PD. Kenapa? Karena saya juga yakin banyak dari ikut PD juga hari Minggu gak ke gereja. Gereja online. Karena hari ini juga jujur, orang kehilangan makna bergerejanya. Ya udah gak apa-apa, yang penting ada PD-nya lebih baik gitu loh. Betul? Pengurus-pengurus PD, jangan tawar hati. Kerjakan pelayananmu dengan baik. Amin. Ini juga kalau dengerin dari rekaman, masuk PD, jangan males. Satu kali saya pergi ke PD, ada yang ngomong gini, gak ikut PD. Oh enggak deh, gue mau makan titip doa ya. Jia, lu pikir ini Gunung Kawi? Itu Anda lihat gak? Anda lihat gak? Orang menjadikan iman beribadah itu adalah kayak Gunung Kawi loh. Doa yang banyak supaya apa? Supaya doamu dikabulkan. Mending gak usah Kristen aja loh. Sorry ya, kadang-kadang saya harus belak-belakan ngomong keras-keras gitu loh. Kau pikir Yesus itu Gunung Kawi? Kita tuh butuh Tuhan bukan supaya Tuhan ngelayanin kita. Supaya kita diubahkan hatinya. Supaya kita tuh melihat kebenaran dengan benar. Supaya kebenaran itu mengubah hidup kita. Amin. Jadi menurut saudara, kenapa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan? Menurut saudara apa? Kenapa? Kenapa?
Karena kemana kita mau cari kebenaran? Kemana kita mau cari kehidupan? Betul? Karena di luar Tuhan, hidup sia-sia. Hidup menjadi berantakan. Mau setinggi apapun, sekaya apapun, I guess hidup akan sia-sia. Tapi di dalam Tuhan, kamu menemukan pengharapan. Semoga ini jadi kekuatan buat saudara. Kita berdoa, saudara. Terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan hari ini. Tuhan berkati persekutuan El Shaddai ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekadar melakukan ritual, tetapi kami sungguh-sungguh membuka hati kami. Jiwa kami tundukkan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Andre Tunggal. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarganya. Kita semua diberkati ya siang hari ini. Semoga iman kita dikuatkan lagi walaupun banyak waktu yang kita buang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar supaya kita bisa mau beribadah pada Tuhan ya. Bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, pengharapan kita, sumber dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar kegiatan doa bersama setiap hari Rabu secara hybrid di ruang meeting internal audit ya. Dan juga Zoom nanti bisa dilihat di WA El Shaddai. Nanti kita akan berjumpa di acara PD selanjutnya 10 Juli 2026 dengan tema Worship oleh Ibu Julita Manik. Oke, terima kasih. Nanti ada persembahan depan. Nah, mungkin hambanya bisa doa penutup dan doa berkat ya. Saudara, mari kita bangkit berdiri, saudara. Sebentar lagi kita kembali ke seluruh pekerjaan kita, kantor, meja kantor kita, ruangan kita, segala kesibukan kita. Tapi biarlah engkau kembali sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena engkau kembali membawa perubahan di dalam hatimu. Biar Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya dalam hidupmu dan Tuhan memimpin langkahmu. Kembalilah dengan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu dan diberkatilah keluargamu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat menjadi indah pada waktunya. Sehingga semua orang yang melihat kehidupanmu memuliakan Bapa di sorga. Diberkatilah anak cucumu dan diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.